dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Pengampun, perkenankan malam hari ini Allahku, hamba-Mu Bieswati yang hina dan debu ini memaparkan tentang kelahiran Yesus Putra-Mu Bapa. Perkenankan kami mohon bimbingan-Mu Allahku, sebab hanya dengan bimbingan-Mu, Roh Kudus-Mu akan memimpinku, sehingga apa yang keluar dari hatiku dan bibirku adalah sesuai kehendak-Mu. Syukur, terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus yang satu di dalam Bapa. Amin. Mia terkasih, mari Mia kita tayangkan tema tentang kelahiran Tuhan Yesus, Mia. Untuk itu sebelumnya mari kita haturkan kitung pujian syukur sembah kepada Beliau Allah Bapa, Allah Putra dengan bimbingan Roh Kudus-Nya yang Maha Kasih. Mari Mia.
Kristus menebus dunia, Raja Maha Mulia, Raja atas karuniamu yang terindah bagi seluruh manusia. Bapa, karuniakan Yesus Putra-Mu Allahku, turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mia terkasih, perkenankannya kami bacakan tema kelahiran Yesus Kristus. Kami ambil dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Ayat 18-nya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah
yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mia terkasih, dari ayat-ayat tersebut di atas kita bersama mengerti dan memahaminya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Maria tunangan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung sebelum mereka menjadi suami istri. Setelah Yusuf mengetahui itu, ia dengan diam-diam akan memutuskan tunangannya itu dengan Maria. Dengan diam-diam agar Maria tidak dipermalukan. Yang ketiga, di dalam dia mempunyai rencana itu, pada malam hari di dalam mimpinya, ia mendapat pemberitahuan dari malaikat Tuhan yang mengatakan kepada Yusuf sebagai berikut. Yusuf, kamu tidak usah takut. Ambillah Maria sebagai istrimu, karena yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki, hendaknya kamu menamai dia Yesus. Dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Mia terkasih, setelah Yusuf mimpi itu, pagi harinya dia bangun. Dia punya rencana untuk memutuskan tunangannya, dia batalkan. Dia langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian kita akan ketahui bahwa kemudian Maria itu melahirkan anaknya laki-laki dan dia memberi nama Yesus. Di dalam Lukas, bab 2 ayat 1 sampai 7, di situ dijelaskan agak rinci sebagai berikut. Pada waktu Kaisar Agustus memerintah dari Roma, ia memerintahkan agar seluruh wilayahnya diadakan cacat jiwa. Sensus penduduk yang baru pertama kali dilakukan. Kaisar ini memerintahkan agar setiap orang di wilayah yang dikuasainya mendaftarkan diri di kota masing-masing. Yusuf bersama Maria yang sudah menjadi istrinya pergi meninggalkan Nazaret menuju ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Nah, disinilah terjadi, terkasih,
Maria merasakan ada yang agak sakit di perutnya dan dia tahu waktu bersalin sudah tiba. Pasangan suami istri itu mencoba mencari penginapan di Bethlehem. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menerima mereka, Mia. Akhirnya mereka pergi ke kandang domba dan disitulah Mia bayi Maria dilahirkan. Maria melahirkan seorang anak laki-laki diletakkan di atas palungan, dibungkus dengan lampen, ya, ditempatkan di palungan itu. Itu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, Mia. Ia lahir di tempat yang sangat sederhana, ditempatkan di dalam palungan, Mia. Lahir sebagai anak laki-laki, dinamakan Yesus. Di sekitar itu pada waktu itu, Mia, malam hari itu ada gembala-gembala yang sedang menunggu ternaknya, Mia. Dan para gembala itu ditemui oleh malaikat Tuhan yang mengatakan kepada mereka bahwa seorang laki-laki bernama Yesus telah lahir dari Maria. Bersukacitalah kamu, hai para gembala. Para gembala mendengarkan itu agak terkejut dan kemudian karena itu informasi dari malaikat Tuhan, mereka senang sekali dan mengunjungi bayi Yesus itu, Mia, di palungan. Dengan sukacita mereka memuji dan memuliakan Allah Bapa. Mia terkasih, yang perlu kita renungkan di sini adalah beberapa hal, Mia. Yang pertama, Bunda Maria sudah mengandung sebelum resmi bersuami. Beliau menerima dengan senang hati apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, kepada malaikat. Dia taat kepada Allah Bapa. Yang kedua, Mia, Yusuf semula dia memutuskan hubungannya dengan Maria. Tetapi setelah diketahui bahwa Maria hamil mengandung dari Roh Kudus, diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa ialah yang akan menyelamatkan umat dari dosanya. Keinginan Yusuf untuk memutuskan tunangan itu dibatalkan. Ia kemudian bangun dari mimpi dan hari berikutnya langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf seorang yang tulus hatinya, taat patuh pada kehendak Allah Bapa. Itulah sebabnya, Mia, keluarga Yusuf adalah keluarga yang kudus, yang setiap kita keluarga Kristiani dari denominasi apapun hendaknya meneladani kehidupan pasangan suami istri Yusuf Maria ini, Mia. Taat bakti kepada Allah Bapa, tunduk setia kepada Allah Bapa. Dan yang ketiga, Mia, yang sangat mengagumkan ialah bahwa Yesus dilahirkan bukan di tempat
bangsawan, bukan di tempat istana raja Mia, tetapi di tempat yang sangat sederhana Mia. Di kandang domba, meletakkan bayinya di palungan, dibungkus dengan lampin Mia. Benar-benar sangat sederhana. Ini artinya apa Mia? Artinya adalah itu adalah rencana dan kehendak Allah Bapa Mia. Ia lahir dari lapisan masyarakat yang paling kecil, agar semua orang dari lapisan masyarakat paling kecil Mia mengerti siapa Yesus itu dan memuliakan Yesus itu, mulai dari masyarakat yang terkecil sampai ke raja-raja Mia. Dan itu telah terbukti Mia. Sekarang Mia bisa melihat penduduk dunia ini 7M, 33% tercatat sebagai mengimani Tuhan Yesus, atau 2,3M yang mengimani Tuhan Yesus, yang memeluk Kristiani maupun Kristen Katoliknya. Jumlahnya 2,3M. Mereka bertebaran di seluruh benua, dari ujung timur sampai ke ujung barat, dari selatan sampai ke utara, mengimani Tuhan Yesus. Dan Mia, yang perlu kami informasikan, yang perlu kita renungkan, apa latar belakang Allah Bapa melahirkan putranya itu Mia? Itu yang harus kita renungkan di dalam hati kita. Jawabnya Mia sudah tahu. Beliau Allah Bapa sangat mengasihi manusia Mia. Mia sudah tahu dalam video sebelumnya beliau bersabda, "Aku mengasihi kamu. Aku menebus kamu. Engkau berharga di mataku." Dalam Kejadian 1 ayat 26-27, Bapa membentuk manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, rupa beliau Mia, agar manusia bisa hidup kudus di bumi, dan kelak roh dan jiwanya bergabung bersama dengan para malaikat, para orang kudus, untuk memuliakan Allah Bapa, tinggal bersama dengan Allah Bapa. Itu Mia latar belakangnya. Yesus lahir atas kehendak Allah Bapa oleh Roh Kudus, turun dari surga ke bumi. Itu Mia. Dia lahir untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita seluruhnya dari dosa kita, supaya kita bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, supaya kita hidup kudus Mia sehari-hari sesuai kehendak Bapa untuk memuliakan Allah Bapa. Itu latar belakangnya Mia. Latar belakang mengapa Tuhan Yesus lahir, dan latar belakang mengapa Tuhan Yesus dilahirkan di tempat yang paling sederhana. Mia terkasih, sekarang renungan kita adalah bagaimana kita menjawab kelahiran Tuhan Yesus ini Mia. Jawabnya pasti kita sangat bersuka cita, kita sangat bergembira, karena kehendak Allah Bapa dengan melahirkan Yesus putranya. Yesus turun dan lahir, kita diselamatkan oleh beliau Mia. Roh jiwa kita diselamatkan, roh jiwa kita ditebus kesalahan kita, kita dibimbingnya, diberikan firman-Nya, diperbarui dengan Roh Kudus-Nya. Roh kita, jiwa kita, pikiran kita menjadi manusia baru.
manusia yang bisa hidup kudus sesuai dengan kehendak Bapa, untuk memuliakan Allah Bapa, untuk kelak kemudian kita bergabung dengan para malaikat memuliakan Allah Bapa di surga dalam kehidupan yang kekal. Sangat-sangat kita syukuri ya. Karena itu hidup kita yang sangat pendek di bumi ini sebenarnya adalah kesempatan kita harus berbuat sebaik-baiknya. Bagaimana kita berpikir untuk memuliakan Allah Bapa di dalam hidup kita sehari-hari ya. Seperti yang telah dulu kami sampaikan dalam video sebelumnya, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Kita harus menyatu dengan beliau, menerima Ekaristi setiap hari. Kita dalami firman-Nya, kita lakukan seluruh firman-Nya dari A sampai Z. Kita mengaturkan hitung pujian syukur sembah kepada beliau di dalam berbagai paguyuban. Ia di Kerahiman, paguyuban Kerahiman, ia di paguyuban MC, ia di paguyuban Karismatik Katolik dan paguyuban yang lainnya, dan aktif terlibat di dalam paroki kita masing-masing dan di dalam lingkungan kita masing-masing untuk selalu memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Allah Bapa, sharing pengalaman kita, dan kita menerima masukan dari rekan-rekan untuk memperkokoh iman kita. Itulah renungan yang sangat perlu kita lakukan. Jangan sampai kita menuruti keinginan ego kita yang salah tergoda oleh kedagingan, oleh keinginan mata, oleh keangkuhan hidup yang akan menjerumuskan kita kepada dosa dan dosa. Kita isi seluruh hidup kita sebaik-baiknya Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Itulah tanggapan yang harus kita lakukan di dalam peringatan kelahiran Tuhan Yesus ini, mengingatkan iman kita, memperkokoh iman kita, meningkatkan hubungan pribadi kita, relationship kita, individu hati ke hati dengan Tuhan Yesus. Kita serahkan seluruh segalanya, apa yang akan kita perbuat untuk beliau. Kita melapor kepada beliau untuk mohon bimbingannya di dalam segala hal. Beliau akan membimbing kita, karena itulah memang kehendaknya untuk menyelamatkan kita. Jadi kami usulkan, kami ingatkan di dalam peringatan Natal ini, dalam minggu ini hanya akan kita peringati. Marilah kita yang mungkin terpuruk bangkit lagi, yang sudah kita sadar meningkatkan lagi kesadaran kita. Mumpung kesempatan kita masih ada untuk memuliakan beliau sebagai ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah Bapa yang Maha Rahim, yang sangat mengasihi kita, yang selalu mengampuni dosa-dosa kita dan membimbing kita pada kehidupan yang benar. Terkasih, itulah pokok-pokok yang perlu yang kami sampaikan kepada Semoga apa yang kami sampaikan ini berguna bagi kita masing-masing untuk melangkah lebih tegak, lebih mantap di dalam memuliakan Allah Bapa, Allah Putra di dalam hidup kita sehari-hari beserta seluruh anggota keluarga kita, dan melakukan tugas yang beliau berikan kepada kita, mewartakan kehendaknya, memberitakan Injil, memberikan cahaya terang, menjadi garam dunia bagi sesama, mendoakan mereka yang tidak menyenangi kita, mengasihi beliau dengan segenap hati, dengan mengasihi sesama pula dengan segenap hati kita, tanpa memandang perbedaan apapun, tanpa memandang perbedaan agama, ras, status sosial dan sebagainya.
Itulah misi kita ya. Mari kita lakukan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan dengan kelahiran Tuhan Yesus ini. Kita makin kokoh melangkah berdiri makin tegap untuk memuliakan beliau, menempatkan beliau di dalam pusat kehidupan kita sehari-hari. Ya terkasih, demikianlah pokok-pokok singkat yang kami sampaikan. Nanti Mia bisa buka di dalam Matius 1 18-25 dan Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Mari Mia kita haturkan hitung pujian syukur sembah. Kita ingat pada waktu malam yang kudus beliau dilahirkan oleh Bunda Maria di tempat yang hening, di tempat yang sederhana, yang punya maksud yang luar biasa dari Allah Bapa, agar seluruh orang mulai dari lapisan terkecil sampai yang teratas mengenal beliau, memuliakan beliau, taat setia kepada beliau, memuliakan Allah Bapa. Marinya kita lambungkan kidung malam kudus, kita medleykan dengan Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya Raja damai. Marinya
Raja damai Yesus, Kau terang bintang Raja yang agung. Kau buat hati penyanyi sembah Kau dalam roh kebenaran, dengan hati ku puji namamu. Ku serahkan hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih-Ku yang tulus, Tuhan Yesus, Rajaku, Tuhan Yesus, Rajaku. Kau Raja damai Yesus, Kau terang bintang fajar, Raja yang agung. Kau buat hati penyanyi, sembah Kau dalam roh kebenaran, dengan hati ku puji namamu. Ku serahkan
sembah Kau Tuhan, kasih-Ku yang tulus, Tuhan Yesus, Rajaku, Tuhan Yesus, Rajaku, Rajaku, syukur, syukur Bapa, terima kasih Bapa, atas kasih karunia-Mu yang terindah bagi seluruh manusia Bapa. Muliakan Engkau Bapa, dengan segenap rohku, dengan segenap hatiku, Allahku. Bapa, karuniakan kepada kami Yesus Kristus Putra-Mu Bapa. Perkenankan kami memperingati hari lahirnya Putra-Mu Allahku, dengan sepenuh hati kami Bapa, bersama seluruh anak-anak kami memuliakan-Mu Allahku, bersama istri kami dan Elizabeth Andina Levi yang telah Bapa panggil bersujud di hadapan-Mu di rumah-Mu yang kekal Bapa. Syukur, syukur, syukur. Perkenankan kami semua yang masih ada ini apa, memuliakan-Mu Allahku, memuliakan Yesus Putra-Mu Bapa, dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Allahku. Haleluya,
Haleluya. Haleluya, Tritunggal yang Maha Kudus. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur, terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas kasih karunia-Mu, bimbingan-Mu kepada seluruh umat-Mu. Bapa, perkenankan kami mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami, mengasihi Yesus Putra-Mu dengan sepenuh hati kami, dan mengasihi sesama dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Bapa, syukur, terima kasih Allahku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.